Apa maknanya ini? Pelihara alam, nikmati alam, dan berikan ke alam yang indah untuk kita nikmati. Negeri Provinsi Riau daerah yang kaya, minyak di bawah dan minyak di atas. Tidak ada negeri seperti itu. Bagaimana bahaya apabila kita tidak merawat, tidak mencintai alam sewajarnya. Tidak hanya mencari pekerjaan, tapi membuat kebaikan dengan membuat pekerjaan. Kalau tidak bisa mencari pekerjaan, buatlah pekerjaan untuk mempekerjakan orang. Orang miskin makin miskin. Orang yang menikmati itu tetap saja tinggal dengan aman di Jakarta, di Singapura, dan sebagainya. Karena itu kita harus melawan ketidakadilan kepada alam itu. Dalam universitas tentu mempunyai fungsi mendidik, melatih, menghasilkan sarjana yang mengabdi. Wisudawan tentu hari ini memulai hidup, yang memulai kehidupan yang baru selama 16 tahun sejak SD, SMP, SMA, sampai sarjana. Tentu adalah suatu upaya yang tentunya didukung oleh orang tua Anda masing-masing. Sekarang mulai masuk kepada suatu suasana berdiri sendiri, kerja. Tapi mencari pekerjaan pada dewasa ini tidaklah mudah. Ekonomi kita berlangsung, tentu mempunyai masalah-masalah. Karena itulah lapangan kerja mulai terbatas. Tapi kalian tentu tidaklah harus merasa sedih, kecewa dengan masalah ini. Karena seorang sarjana bukan hanya mencari pekerjaan, tapi membuat pekerjaan. Itulah tentu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita dalam suasana seperti ini. Negeri Provinsi Riau daerah yang kaya, minyak di bawah dan minyak di atas. Tidak ada negeri seperti itu. Kaya di bawah, kaya di atas. Pertanyaannya tentu bagi kita semua bahwa banyak hal itu dilakukan dan dikuasai oleh orang Riau sendiri. Karena itulah maka ini tantangan bagi wisudawan, sarjana, juga doa bagi orang terdidik di daerah ini. Bagaimana kekayaan itu bukan hanya menonton kepada kekayaan, tapi bagaimana masalah itu dilakukan oleh masyarakat ini sendiri. Jangan kekayaan dibawa dari luar. Kekayaan sawit, saya terbang kemana-mana melihat kehijauan pada sawit. Berapa persen yang dimiliki oleh orang Riau? Berapa persen yang dinikmati oleh orang Riau? Itu bukan sesuatu, adalah semangat. Intinya adalah semangat, kemampuan dan semangat. Jangan hanya kemudian menyalahkan keadaan, tapi kita introspeksi kepada diri masing-masing, bagaimana masyarakat kita bersemangat dan menikmati keadaan itu. Itulah tentu yang menjadi pengalaman. Itulah cita-cita daripada Tuan Kutum Besai yang berjuang untuk melawan penjajahan, untuk memajukan negeri ini, walaupun harus beliau meninggalkan negeri ini ke Malaysia, ke negeri sembilan, ya, karena dia konsekuen pada perjuangannya. Perjuangan itu berbeda, sekali lagi berbeda. Perjuangan sekarang ialah memajukan bangsa ini, memajukan keluarga kita, memajukan daerah ini untuk kemajuan bersama negeri ini. Itulah yang menjadi tantangan besar pada kita semua yang hadir di sini. Tantangan para wisudawan, tantangan kepada para keluarga bahwa kekayaan itu tentunya dapat kita lakukan secara bersama-sama. Tidak hanya menonton kekayaan yang dilakukan dari luar. Itulah suatu tantangan. Tidak bukannya untuk lagi berperang, tapi kenyataan untuk bekerja keras dengan teknologi, dengan kemampuan, dengan ilmu yang ada di negeri ini. Wisudawan jangan hanya dirayakan di sini. Karena ini baru mulai, Anda akan meninggalkan universitas ini. Tapi Anda akan terjun ke masyarakat untuk melihat kenyataan dalam melaksanakan kejagaan itu. Semangat kepahlawanan harus menjadi jiwa Anda. Pahlawanan dalam kemerdekaan, bukan kepahlawanan dalam penjajahan. Justru kepahlawanan untuk kemajuan masyarakat, kesejahteraan bangsa seluruhnya. Itulah fungsi, adalah martabat yang harus dijaga sejak ini. Dunia berubah. Karena itu juga kita harus mengetahui itu. Keadaan dunia sekarang diliputi oleh berbagai masalah. Perang ada di mana-mana. Perang di Gaza, perang dengan Israel, perang di Ukraina, perang di Thailand dengan Kamboja, perang antara Pakistan dengan India, perang di Yaman, perang di Sudan, perang di Syria. Justru perang ada di mana-mana. Di negara yang paling banyak, negara Islam. Kita bersyukur
Bahwa negeri kita walaupun penduduk masyarakat yang terbesar damai kehidupan karena sejarah Islam Indonesia adalah masuk secara damai. Kita walaupun kita berbeda-beda kepaham, tapi kita melaksanakannya dengan penuh kedamaian. Itulah yang harus kita isi. Kita harus mensyukuri itu. Dan siapa tidak mensyukuri apa yang diberikan kepada Allah kita semuanya, maka dia akan mendapat bagian dari masalah tersebut. Itulah yang harus menjadi dasar daripada kehidupan ini. Kita mensyukuri kita merdeka yang baik. Kita mensyukuri daerah yang aman. Kita mensyukuri kekayaan alam yang sangat kuat. Jangan terjadi apa yang kita berduka, kita berprihatin atas kekayaan, apa yang masalah yang terjadi di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Sumatera, di Aceh. Karena kita tidak menjaga alam, kita tidak menamati alam dengan baik, maka jadilah masalah yang besar. Sebelum acara ini kita melihat apa yang terjadi di Sumatera. Di mana bahaya apabila kita tidak merawat, tidak mencintai alam sewajarnya. Kita tidak menjaga alam sewajarnya. Karena itulah kita harus mendapat manfaat dari alam dengan tidak merusak alam itu sendiri. Karena itulah maka kita di sini di mana masyarakat kita mengambil keuntungan daripada alam, tapi tidak tanpa merusak alam, Jangan asal hutan dibabat untuk keperluan yang lain, kemudian rusaklah dan yang korban. Lalu orang yang tidak mampu, lalu orang yang di bawah, orang miskin makin miskin. Orang yang menikmati itu tetap saja tinggal dengan aman di Jakarta, di Singapura, dan sebagainya. Karena itu kita harus melawan ketidakadilan kepada alam itu. Itulah fungsi daripada universitas. Itulah fungsi daripada intelektual. Itulah fungsi pemerintah yang harus menjaga seperti itu. Karena itulah maka saudara-saudara di sini tentunya adalah wisudawan yang menjaga negeri, yang memajukan negeri. Tidak hanya mencari pekerjaan, tapi membuat kebaikan dengan membuat pekerjaan. Kalau tidak bisa mencari pekerjaan, buatlah pekerjaan untuk mempekerjakan orang. Itulah kehidupan yang baik kepada kita semua. Memang karena apabila tidak berjalan baik, maka keadaan dunia yang begini sulit. Terjadi perang di mana-mana. Mulai kembali VOC yang baru. Perang untuk merebut negeri orang. Itu juga suatu jalan kolonialisme yang baru. Imperialisme yang baru. Kita harus mempertahankan itu dengan kemampuan. Dengan keadilan. Dengan kerja keras kita semua. Ekonomi kita tentu mengalami juga masalah. Kita masalah bahwa pembangunan itu tidak lagi selancar zaman dulu akibat kekurangan kemampuan negara, kemampuan kita semua, sehingga pendapatan negara menurun. Akibatnya pendapatan daerah juga menurun. Pendapatan daerah menurun, maka kemampuan pemerintah membangun turun. Kemampuan negara turun, mengakibatkan pengusaha juga turun. Sehingga pajak makin turun. Karena itulah maka di Riau yang kaya ini harus kita melakukan yang terbaik untuk membalik kebaikan itu. Membalik kekayaan itu. Apabila tidak, maka kita akan mengalami bangsa-bangsa yang gagal, bangsa-bangsa yang tidak. Kita harapkan sama-sama harus membangun negeri ini. Menjaga negeri, menjaga alamnya, kehidupannya dan sebagainya. Kita lihat bahwa semua itu berdasarkan kepemimpinan yang kuat, perjuangan yang kuat, perang yang dilakukan oleh Tengku Tambasiawan bersama Imam Bonjol, perang Padri, perang yang dipimpin oleh ulama-ulama. Sekarang ini ulama bukan hanya mengajarkan agama, tapi berjuang pahlawan mempertahankan negeri. Karena itulah para ulama, para cendekiawan, para wisudawan yang hari ini dilantik harus menjaga itu untuk kebaikan masyarakat keseluruhan. Riau harus mempunyai pusat kemampuan negara untuk maju. Bukan kemampuan hanya untuk dinikmati bagi orang yang mampu dari luar, tapi harus dinikmati oleh masyarakat di sini sebaik-baiknya, tapi dengan bekerja keras, kerja smart, bekerja dengan teknologi, bekerja dengan ilmu pengetahuan. Itulah gunanya universitas. Itulah manfaat yang diperoleh para universitas. Kita mengalami masalah sosial, ekonomi, dan juga sebagian politik negeri ini. Mudah-mudahan di daerah ini, di Riau ini, dengan kepahlawanan yang sama, modal kita adalah modal sosial dengan memajukan kemampuan kekayaan alam. Tidak hanya menyebutkan kekayaan alam ini, tapi kita harus melaksanakannya dan bersahabat dengan alam. Jangan menghancurkan alam untuk kekayaan. Mari kita bersahabat dengan alam untuk kemajuan. Itulah masalah yang kita harus hadapi. Dan itulah Riau yang
kaya dari bawah, alam dari di bawah dan di atas. Tidak ada negeri seperti itu. Tidak ada daerah seperti itu yang mempunyai kekayaan dalam dan luar. Mudah-mudahan wisudawan yang disuntik hari ini bukan hanya bangga akan mendapat gelar, tapi harus bangga membayar Anda, orang tua Anda yang telah mengongkosi Anda untuk bekerja sini dengan kerja keras, kerja bersama dengan berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Itulah harapan saya, itulah harapan pengalaman-pengalaman kita semua bernegara dengan persatuan ini semuanya. Kita mengalami masalah-masalah yang pekat pada masa lalu. Marilah masa lalu menjadi pelajaran. Mari kita bersama-sama. Kepemimpinan juga yang perlu. Tapi kepemimpinan yang baik. Riau walaupun kaya, tapi berapa pemimpinnya yang dianggap bersalah? Janganlah diulangi seperti itu. Jangan negeri kaya, orang lain kaya, pemimpinnya masuk penjara. Tidak seperti itu. Kita tidak bercita-cita untuk itu. Jangan negeri dibiarkan dinikmati orang luar, tapi pemimpinnya masuk penjara. Itu yang terjadi di Riau ini selama puluhan tahun. Karena itulah maka para generasi muda harus melihat seperti itu. Anda bekerja seperti itu. Memajukan negeri, majukan secara bersama-sama. Mudah-mudahan hal ini menjadi bagian daripada kemampuan universitas yang berdasarkan nama pahlawan yang luar biasa, pahlawan nasional seperti ini. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebagai penutup, karena ini negeri Melayu, ditutup dengan tapantun. Kita ke negeri Riau untuk menikmati budaya yang sangat indah. Menikmati tari dan nyanyian daripada putri-putri yang lincah. Selamat kepada wisatawan Universitas Pahlawan Tengku Mambusai yang telah mendidik dan menghasilkan sarjana yang mumpuni untuk mengabdi ke seluruh negeri. Terima kasih. Next, the ceremonial signing of the UPIS Botanical Garden flags. Selanjutnya, penandatanganan prasasti Kebun Raya Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Saya ingin tambahin. Saya kira tidak banyak universitas yang mempunyai kebun raya. Apa maknanya ini? Pelihara alam, nikmati alam, dan berikan ke alam yang indah untuk kita nikmati. Dan menghancurkan alam untuk kekayaan orang-orang tertentu. Terima kasih. Baik, kami mohon kesediaan kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala, Rektor Universitas Pahlawan, Ketua Senat LLDIKTI Wilayah 17, Gubernur Riau, untuk dapat mengambil tempat. Kami mohon juga kesediaan Bapak Bupati Kampar, Bapak dari BRIN dan Muri untuk dapat bergabung. Kami persilakan Bapak. Angkat mejanya. Baik. Selanjutnya kita masuki sesi foto. Mohon bersabar, akan saya sebutkan. Untuk sesi foto pertama, bersiap-siap nanti. Tunggu dulu Bu. Ibu tunggu Bu. Ini belum panggil. Bu Yeni. Baik, selanjutnya dengan pihak manajemen hotel boleh bergabung dulu. Silakan Bapak dari manajemen hotel bersiap-siap seluruh anggota Senat untuk dapat turun ke bawah. Karena setelah ini foto bersama dengan seluruh anggota Senat. Oke, baik. Terima kasih pihak manajemen hotel. Baik, selanjutnya kepada anggota Senat kami persilakan untuk dapat bergabung. Masih ada orasi. Iya. Bersiap-siap setelah ini seluruh dosen dan pegawai. Bersiap-siap saja dulu ya, jangan masuk ke depan dulu ya. Oke. Oke, baik, terima kasih Bapak anggota Senat, kami persilakan untuk dapat kembali ke podium. Dilanjutkan dengan dosen dan pegawai, kami silakan bergabung Bapak Ibu. Boleh Bu, kita duduk di bawah, yang laki-laki di bawah lah Bapak-bapak ya, biar ibu-ibu berdiri. Nah, oke. Boleh ya, yang cantik rapi, siap. Dilebarkan lagi Pak, mundur lagi Pak. Ya, sudah. Bang Tamrin oke Bang? Oke, baik. Selanjutnya kami mohon izin Bapak untuk berbalik badan karena akan dilanjutkan foto bersama dengan wisudawan-wisudawati dan tamu undangan. Kenapa? Oh, iya. Karena masih ada kegiatan. Siapa? Agak 17. Itu gimana nih udah selesai? Boleh Bapak LLDIKTI, Pak. Tadi belum ikut bergabung berfoto. Pak Rudolf, Pak Meyer. Ya. Boleh ya Pak? Oke. Silakan Bapak bergabung. Tamu undangan enggak ya? Hadirin sekalian, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala harus meninggalkan ruangan karena beliau akan ada agenda selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Kala atas kesediaan Bapak yang telah menghadiri acara wisuda Universitas Pahlawan dan telah meresmikan Kebun Raya Universitas Pahlawan. Tentunya dengan kehadiran Bapak memberikan motivasi dan menjadi inspirasi bagi kami Sivitas Akademika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Selamat jalan Bapak, sampai ketemu di lain hari.